server langsung hilang sekejap. Ya 4 pemain soalnya, bener-bener dikirim. Dan Moreno bakal coba untuk ya sedikit menukar damage aja, memberikan sedikit space juga. Karena sebenarnya masih berpotensi ya untuk melakukan kontes di area turtle. Tapi masalahnya Anavelnya ready atau tidak. Karena purple buff juga belum diambil oleh seorang Anavel. Ya kalau misalkan dibilang kerugian masih ada di kubu Dewa juga sih. Flicker dari Moeza ke trigger tadi. Tapi untungnya For nothing sebenarnya. For nothing. Tapi setidaknya dengan adanya pertukaran dari turtle harusnya masih aman. Dan seperti biasa ya, Suyo. Kalau ngomongin objektif turtle sangat-sangat mudah sekali untuk didapatkan. Dan bakal jadi keuntungan awal bagi Dewa. Tinggal gimana caranya Bigetron nge-react. Apa yang bakal dilakukan terutama bagi Luoi juga dengan diversionnya. Ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau bisa menggunakan Suyo, ya dia harus early objektif. Kalau tadi kondisinya di arah bottom lane gak ada first blood sekalipun ya, harus dapetin turtle pertamanya. Kalau enggak ya rugi bandar. Benar, dan tadi rotasi dari seorang Moeza juga sekarang bisa lebih aktif karena dia udah sampai ke arah level yang keempat juga, bisa memberikan backup lebih besar ketika kita ngomongin masuk ke arah team fight. Oke. Kan ada lagi beberapa itemnya juga kayak masih terlalu jauh untuk dibilang jadi. Oh my god, lihat di depan sana, Avatar dia langsung fokus berikan seorang Okta. Sebagai power defensif, dia bisa diberikan dari seorang Moreno, masih belum maksimal. Tapi lihat Anavel, berhasil menarget seorang Okta. Pertukaran terhadap Okta dan juga Light sepertinya masih agak cukup worth it. Tapi Anavel mampu gak? Dia berhasil selamat. Kalau dia nggak selamat, ini akan menjadi kerugian. Dan Anavel, satu kabel terakhir berhasil menyelamatkan dirinya di bawah tekanan dari seorang Moeza. Tapi nampaknya Moeza tidak akan tinggal diam, dia masih mencoba untuk mengejar sampai ke depan sana. Dan untung aja Moeza itu nggak terperangkap dengan adanya Eman yang tiba-tiba berapat dengan Light loh. Itu bisa menjadi kerugian untuk Moeza loh, Profesor. Ya, apalagi ada Master Assassin ya. Moeza sendirian pula tadi di area jungle. Dia akan sangat terancam. Win condition masih sama, tapi Anavel hampir saja memaksa untuk mendapatkan purple buff. Tapi masalah dia buka retribution juga, jadi ruginya lumayan kerasa nih buat Bigetron Esports. Mau di-invade. Iya, karena hati-hati. Karena dia tahu gak ada retribution seperti yang Nevin bilang. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar. Tapi ketika melihat 1.500 golden mereka gak berani masuk ke dalam jungle dari tim Bigetron. Ini pertanyaan ini baru nih, mental block yang udah cukup jarang aku lihat. Ini cukup mental block. Kenapa? Pertama, gak ada retribution, Boldnya menang dan mereka terlambat untuk invade ke arah jungle. Membuat perpasukan dari tim Dewa. Malah mereka terperangkap dari belakang sana, berhasil mendapatkan satu point kill terhadap Sorizo. Wow. Itu dia, Profesor. Kita sudah lama tidak melihat mental block. Oke, itu ragu. mental block loh menurut gua. Iya, dia ragu untuk masuk. Keuntungan turtle 1 tidak dimaksimalkan dengan baik bagi Dewa. Walaupun mereka mendapatkan turtle yang kedua, sebenarnya mereka bisa mendapatkan yang lebih lagi barusan. Bisa mendapatkan purple buff sehingga Anavel tidak memiliki bensin yang cukup untuk bisa melakukan rotasi dan juga farming. Sekarang, ya lagi-lagi mungkin apa yang terjadi sama Dewa di game yang pertama itu terjadi di game yang kedua. Iya, tapi mereka akan mendapatkan Light. Lihat Light. Satu point kill yang sangat mahal, damage yang cukup besar berhasil membuat para pasukan dari tim Dewa. Lebih tepatnya, para pasukan dari tim Dewa ini sayang sekali maybe-nya yang nggak dapetin point kill. Kalau mungkin tadi maybe, itu yang dapetin point kill itu akan cukup berbeda. Lihat Sorizo depan sana, satu buah point kill akan coba didapatkan kembali Sorizo. Instant pick off their bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa, mereka kembali lagi terperangkap. Tapi Anavel gagal ditangkap oleh seorang Ray. Luke terkena retribution, menandakan para pasukan dari tim Dewa kayaknya tidak akan mau lebih dalam lagi karena damage-nya tidak akan cukup. Wah, ini pressure yang besar banget ya dari kedua belah tim karena memang rotasi cepat dari Anavel dan Mimi. Masih cukup percaya diri kembali lagi dengan Sky Pierce-nya yang akan dibawakan. Tapi ya itu tugasnya untuk ngedapetin poin eliminasi dan surprise. Oh, surprise! Eman! Ter-take down. Akan ada pertukaran karena pakai kali ini membuat pasukan dari tim Dewa. Mereka berhasil menangkap seorang Ray. Out of nowhere, surprise! Happy birthday Ray! Lihat dengan permainan boost dari para pasukan dari tim Bigetron. Mereka terkena trapping yang dilakukan seorang Okta. Kehilangan Luke dan juga Eman menjadi sebuah tanda tanya penting. Tapi Moreno berhasil menukarnya dengan sosok dari seorang Sorizo. Moreno still survive in the bottom lane. Satu flicker ya harus dibuka, tapi masalahnya adalah outer turret di area mid lane bakal coba dijaga. Oh, purple-nya di tangan dari Maybe. Lihat, dari Anavel tidak akan tinggal diam, tapi Maybe! Shut down! Finally! Didapatkan Maybe. Point kill yang cukup mahal. Purple buff, shutdown atau seorang Anavel. Oh, 4 point kill. Delicious. Iya, itu enak banget dapetin gold yang cukup banyak. Dan pastinya Maybe dengan 2 poin eliminasi. Ini waktunya untuk mulai bisa join ke arah team fight juga. Sayangnya untuk Turtle nggak bakal dikontes oleh Bigetron Esports. Pasti sih, perfect circle. Untuk Dewa,
Ray benar-benar memaksimalkan potensi dari Suyo. Tinggal gimana eksekusinya. 3000 gold sudah dikantongi oleh pemain dari Dewa. Harus mencoba untuk memaksimalkan dari sisi objektifnya. Karena dari outer turretnya masih beberapa ada yang kokoh. Dan mid lane pasti bakal jadi next target. Mid lane hancur, Luoyi udah nggak punya vision. Itu bakal jadi salah satu keuntungan yang bisa dimaksimalkan oleh Dewa. Ini udah kayak mimpi buruk sih buat Bigetron Esports ya. Iya, Melihat betul. turret mereka udah mulai diserang lagi. Bahkan di bagian bottom lane Mueza akan mulai mendekat. Oke, bahkan dia nggak dari seorang lain, tapi lihat Mueza out of nowhere terperangkap, mempertaruhkan dia for defensive-nya gagal, membuat para pasukan tim Dewa berhasil mendapatkan keuntungan dengan 1 point kill plus 1 turret, dan di tengah tanpa ada aba-aba, Ray berhasil mendapatkan 1 turret tambahan juga, menandakan Gold Swing akan lebih tinggi lagi untuk kali ini. Hanya pertukaran purple buff saja berarti ya keuntungan Oh, yang mendapatkan. surprise Ray! One last hit untuk arah belakang berhasil dapatkan Ray. Happy birthday untuk kesekian kalinya. 2 kali boost. Kayaknya sosok dari Mueza selain menjadi initiate power, dia harus coba temani sosok Ray sih untuk checking boost. Karena dari tadi aku nggak ada ngeliat metal detector. Ya, berat Gak ada ya. posisi yang aman sih. Kayak minimal Mueza sih yang harus nempelin dia dan emang bener-bener harus bukain mapnya. Atau bukain bush-bush penting ketika nanti akan ada predict move dari Luoyi. Karena buat sekarang ya gerakan dari Glowing One ini yang bakal ngebantu Moreno untuk bisa memberikan damage Instan. dan instan banget untuk bisa menghentikan bagaimana regenerasi shield dari Sorizo. Karena even Sorizo-nya tumbang 3 kali tapi Puvius tetap Puvius dan nanti dalam tim fight dia akan merepotkan. Ya, bakal tetap ganggu juga, apalagi kita bakal melihat nih untuk Lord yang pertama juga di dalam game kali ini. Anamel mungkin udah mulai bisa nih untuk melakukan kontes, tapi ya seperti Assassin biasanya dia bakal coba untuk wait and see terlebih dahulu. Minimal Dewa setup udah mulai mereka ciptakan. Wow. Dewa udah mereka ciptakan dan Mueza ini menjadi kunci penting banget untuk Dewa. Kenapa aku bilang kunci penting, Nevin? Karena kalau Mueza salah initiate ke orang aja, salah orang ya. Dewa kelar, ini bisa dibalikin. Ini bisa ke switch semua langsung. Ya, Light mungkin bakal jadi satu target yang cukup membingungkan buat sekarang karena masih ada Path of Guardian untuk escape juga nantinya. Jadi Dewa mereka harus benar-benar bisa eksekusi secara maksimal, apalagi dengan hadirnya Moreno di game ini nggak bakal mudah untuk mereka bisa ngedapetin team fight yang bersih. Oke. Melihat tim fight yang sangat sulit untuk Dewa sendiri. Karena belum ada keberadaan dan mungkin kayaknya kalau menurut gua dengan adanya dentikan terhadap purple buff ini bisa menjadi sebuah acuan untuk mereka dapetin Lord sih. Tapi kita nggak tahu, tapi Captain Kill dapat sana dan Emma! Out of nowhere Mueza ter-take down! Following up dengan shutdown kembali terjadi, mereka kehilangan 3 pemain bisa mendapatkan Lord, ini menjadi sia-sia. Look ke Curtain Calls yang on point, membuat Mueza nggak bisa bermanuver, Profesor. Fist crack-nya keluar dengan sia-sia tadi. Iya, dengan tidak adanya Badang otomatis akan membuat Annabelle dan juga Eman masuk dengan mudahnya. Eksekusi yang begitu manis dan lagi-lagi Ray. Happy birthday Ray! Kembali lagi dibalikin kembali keadaan, tapi kali ini Ray berhasil membalikkan kembali keadaan walaupun point kill akan coba didapatkan. 1 point kill, no cut dan not nowhere! Ray! Berhasil membalikkan kembali keadaan. Berhasil membuat Annabelle pincang, berhasil membuat Annabelle tertampar. Kalau Ray itu bisa menjadi rival yang berbahaya. Ini 2 pemain loh, Annabelle dan Moreno. 2 pemain yang benar-benar dibutuhkan banget untuk melakukan defensif. Sedangkan Dewa mereka bakal paksa lagi. Oke, lihat di depan sana. Mereka kehilangan sosok dari seorang Light. Gak ada damage yang bisa ditahan oleh seorang Light. Dengan ada best turret yang masih bisa didapatkan. Tapi Eman kali ini masih bertahan di depan sana untuk memberikan damage. Tapi Ray, damage-nya juga harus mulai dikalkulate oleh seorang Eman. Dan untungnya dari Moreno udah kembali lagi ke lane of God, Profesor. Ya tapi balik lagi sih, Bigetron masih dengan kebiasaan lama mereka. Habit ketika mereka melakukan overextend yang terlalu lama. Hal tersebut malah menjadi keuntungan bagi Dewa. Lord didapatkan otomatis membuat Dewa semakin lebih percaya diri untuk melakukan zone out. Tidak ada area bush jungle yang aman harusnya bagi Bigetron. Ya. Sekarang tertutuplah pelan-pelan vision dari Moreno. Tinggal menunggu bush di area side lane saja yang mungkin bisa menjadi jawaban dari Luoyi di loose condition. Oh, Annabelle. Gak boleh sembarangan, walaupun sayapnya udah didapatkan oleh dirinya, tapi dia tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam para pasukan dari tim Dewa United. Dan sekarang lihat kondisinya, mereka berhasil mendapatkan benefit yang cukup banyak walaupun tidak ada best turret. It's okay selama belum enhance.
Iya, masih cukup aman sih buat sekarang. Dan Bigetron juga masih punya chance yang besar dengan Father of Guardian. Karena tadi udah sempat terlihat tuh ketika kontes di area lore, satu timing yang on point aja itu bisa langsung ngebuat Bigetron melambung keuntungannya. Dan Dewa yang justru harus lebih berhati-hati karena memang mereka ada di posisi yang cukup berbahaya. Unggul tapi nggak terlalu jauh juga, punya area yang lebih luas tapi ingat masih ada Lui juga yang bisa keluar dari area tersebut. 3 kill soalnya ya. Yap. Wajar sih kalau 3 kill itu udah pasti ngerugin banget. Hanya ditukarkan atau trade-nya dengan load. Terus sekarang 500 stack dari Granger. Maybe bakal bisa melakukan spam yang sangat mematikan nantinya. Even Light pasti bakal hilang kalau misalkan dia benar-benar ada di threshold HP dari Skypers. Tapi jujur ya, aku ngelihat Dewa dengan debutnya dan Watt dengan debut coach plus dengan rookie yang mereka bawa melawan Bigetron bisa sampai setitik ini. Oke. Hebat sih. Oke banget Hebat ya. sih kalau menurut saya. Mereka nggak kena one-sided, mereka nggak kemakan sama permainan Bigetron yang trapping. Mereka bisa maksimalin Suyo. Iya, mereka maksimalin Suyo. Menurut saya ini hebat. Dan kalau misalnya Dewa bisa maksimalin lebih dalam lagi, mungkin Dewa bisa menjadi salah satu tim di babak playoff nantinya. Ya, cuma kali ini setup yang pengen di counter oleh Bigetron Esports sepertinya sedikit terlambat. Father of Guardian yang sayangnya nggak bisa ngedapetin siapapun. Dan tadi emang kondisi Anavel yang lagi masih sibuk di area purple buff. Jadi Lord kali ini Dewa United, apakah mereka mampu nih untuk mengeksekusi, Prof? Wah, kalau eksekusi balik lagi sih. Apakah nanti Dewa melakukan kesalahan juga ketika beranjak ke high ground? Oke, tapi 1v1? Anavel kali ini bukan 1-by-1. Wah. Neraka, tidak ada Anavel di saat high ground defender. Kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa akan bebas banget untuk masuk ke dalam pass turret yang dimiliki dari para pasukan dari tim Bigetron. Mereka hampir kehilangan seorang Eman. Dia bisa seorang Moreno akan coba menghentikan sedikit pergerakan seorang Sorizo. Free hit di arah belakang. Walaupun pass turret udah kehilangan 2 ompong, tapi setidaknya nggak bakal bisa end game karena Sorizo Sakaratul Maut. Dan kondisinya tadi mereka udah cukup banyak soft skill keluar untuk bisa mendapatkan best turret dari mid lane. Ya, tapi masih ada satu wave lagi di bagian bottom lane yang mungkin ingin dimaksimalkan. Ada Moreno, tapi jangan lupakan di trapin dapatan Guardian. Berhasil mendapatkan 2 momen terus sangat baik. Lihat Wind of Nature, lihat dibalikan kebalikan ada seorang Eman. Tapi nampaknya maybe masih menahan flicker dan Wind of Nature yang dikeluarkan secara bersama-sama. Membuat pasukan dari tim Dewa dan juga Bigetron gak ada kehilangan apapun. Linwalu ke daerah belakang harus tumbang. Satu persatu ada Light terlepas sana. Menanti bisa diberikan seorang maybe. Dan Light terkena satu threshold. Shutdown! Lihat pertempuran tiada akhir dari tim Bigetron dan juga Dewa. Membuat Anavel the one last man standing. Anavel, can you do it? Apakah dia bisa melakukan defensif seorang diri, Nevin? 4 pemain hilang. Anavel sendirian kali ini menghadapi 2 pemain dari Dewa United dan Sorizo. Dia bakal coba untuk memasang badan. No, Nevin. One last man standing. Fokus terhadap piniannya. Fokus ke arah pace. Mampukah Anavel bertahan? Lihat ke depan sana, fokus ke arah pace. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan Bigetron